Berarti pertama username, 2 name, 3 bio. Nah, bagaimana kalau gini? Yang lucu adalah kalau misalkan di personal itu kan kadang kalau saya ngepost gitu kan nggak pakai hashtag kadang gitu. Nah, bagaimana porsi hashtag dalam akun jualan? Sangat penting sekali. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Dewa Kaprayoga. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, ya ini tetangga di Bandung ya, tapi jarang main ya. Ini kumaha ya budak ya. Mumpung ke kantor langsung bikin video, kita todong supaya bisa sharing sama teman-teman semua, terutama tentang masalah Instagram. Ya, siapakah dia? Namanya adalah Kang Sakti Alamsyah. Damang Kang, alhamdulillah. Oh, gue yang jawab sendiri. Kang, kumaha tuh jarang main ke kantor ini teh? Iya, ini juga pertama kali pisan Iya. baru kesini. Jadi ya dengan Sibuknya? Iya, pasti. aktivitas saya ditambah lagi yang sekarang saya Nyiapin. super dad gitu ya. Oh iya benar, beliau Jadi nih ya ngurus jualan semua sendirian, juga, anak anak juga. ngurus anak, ngurus dapur oke gitu Benar, kan. Jadi jangankan ke akang gitu, kadang-kadang saya juga suka ngerasa dosa ke orang tua aja. Aduh bu, cenah waktunya gitu ya. iya, Karena benar. akhirnya alhamdulillah saya ibu sama ibu mertua saya juga ngerti, mereka yang berkunjung ke rumah gitu. Masya sambil, Allah. Nah dari sini aja kita udah dapat pelajaran tuh teman-teman ya. Bisnis itu penting ya, tapi ngurus anak, ngurus keluarga itu lebih penting saudara-saudara. Kang, gini Kang, kalau Akang tuh pasti kalau di luar tuh di anak-anak immerse, terutama saya yang memang berkecimpung dalam dunia internet marketing, dikenal banget sebagai seorang yang mengekspor di bidang Instagram gitu. Ya. Bahkan bajunya aja Insta tuh, pasti kan gak mungkin Facebook. Maaf ya, Instagram gitu. Saya tuh baru-baru ini kan kurang lebih 2 bulan terakhir lah, 2 bulan 3 bulan terakhir terjun ke Instagram. Biasa kan dulu jamaah Facebook, ya. main Facebook, storytelling segala macam. Ternyata pas masuk dunia Instagram jadi beda gitu. Betul, beda, nah, beda. alhamdulillah Kang, performanya tuh naik, sebulan tuh naik 60.000 follower dan segala macam. Nah. Pada saat saya sharing, ada aja followers netizen tuh nanya, iyalah Kang Dewa udah gede namanya gitu kan. Ya dia Kang Dewa kan punya nama personal gitu kan. Nah ini kalau saya nanya nih sekarang Kang, misalnya yang nanya Kang, kalau misalkan saya jualan akun jualan misalkan, kalau akun jualan itu yang mesti diperhatikan di Instagram apa aja sih? Yang pertama itu sudah pasti username. Username, oke. Itu nama akun, karena memang dari awal itu mindset yang terbentuk saya dulunya itu kalau kita berjualan di Instagram itu harus punya follower banyak dulu. Oke. Itu mindset itu saya coba patahkan karena basic saya itu dulunya SEO Google, Kang. Oh SEO, SEO ya, SEO berarti kata kuncinya. Ya, kata Oke, kunci. siap. Nah, saya coba terapkan di Instagram bagaimana caranya kalau ada calon pembeli potensial ini mencari produk yang kita jual itu si akun itu yang misalnya akun kita nih itu muncul di top paling pencarian atas. dan postingannya juga muncul di kiriman terbaru gitu. Kita nggak jadi top post, tapi kiriman recent post. Yeah. Nah, saya coba utak-atik lah dari kata kuncinya itu. Nah, bahkan tanpa follower pun kasarnya gitu, tanpa follower pun kalau misalnya memang setebus ke situ produknya itu memang sesuai dengan si calon yang pembeli potensial ini harapkan, ya nanti tinggal ngolahnya aja. Itu mereka pasti kepo dulu nanya harga kan, meskipun kita detail deskripsi produk ya tahu sendiri lah iya, netizen Indonesia kan gitu. Udah deskripsi produk jelas, harga jelas gitu, nanya deh sis harganya berapa gitu. Tinggalin lah. Begitulah netizen kita. Jadi bukan berarti ini follower itu tidak penting, tapi kalaupun misalnya memang kita niatnya jualan langsung hard selling itu di Instagram, menurut saya ya itu udah paling pas gitu. Oke, jadi pertama tuh username. Kalau username itu yang nama kayak saya tuh Dewa Eka Prayoga, Dewa Selling, Stres Jago Jualan atau di @Dewa Eka Prayoganya? Yang pakai @-nya kan. Jadi yang misalnya pakai @Sakti Alamsyah Amri Catat. gitu. Nah, di bawahnya di situnya ada Mafia Insta keterangannya. Nah, kalau yang Mafia Instanya itu di bio isinya pas kita di namanya ya itu bahasa Indonesia ini, kalau kita pakai settingan bahasa Indonesia itu nama lengkap okay. Atau name biasanya pas kita pengisiannya. Kalau yang username tadi itu yang pakai @. Kala-kala, bentar. Kalau misalkan username itu menjadi penting, berarti ngasih nama di akun jualan nggak boleh asal dong? Benar nggak? Nggak boleh, harus di riset dulu kan. Ya riset ya, saudara-saudara riset Jadi memang penting. awalnya ini kita mau bikin akun, baik itu akun personal. Kalau personal ya lebih baik menggunakan nama asli ya gitu ya. Kalau akun jualan ini kita harus riset dulu, mending
kita risetnya agak lama sedikit, tapi laris daripada iya daripada riset. kita gurung gusuh gitu istilah Sundanya kan. Tapi orang nyari produk kita aja itu di situ nggak ketemu produk apa, nama akun kita di situ nggak muncul. Gitu. Oke, catat banget teman-teman ya. Jadi penting banget username untuk dijadikan sebagai apa ya acuan orang lain nyari ya. Terus kedua apa Kang? Yang keduanya ya itu tadi dari name-nya juga nama. Nah, Okay. nama itu misalnya tadi kita bicara, anggaplah misalnya ini kan yang memang umum ya, misalnya kan dengan kata kunci umum misalnya kita jualan hijab nih. Username-nya misalnya hijab muslimah. Yeah. Nah, hijab muslimah itu nanti masuknya ke name Kang, karena kata kunci name. itu lebih umum. Oke. Tapi kalau misalnya untuk username-nya kita misalnya mau ngincernya dari kata kunci yang uniknya. Yeah. Jadi misalnya hijab muslimah trendy gitu. Hijab lebih muslimah, detail. Iya, Lamun Google mah nanti long tail. Long tail Gitu ya. ya, long tail keywordnya. Iya, gitu. iya. Nah, kalau yang name-nya ini kita pakainya yang kata kunci utamanya gitu, Yang atau yang utama. lebih umum gitu. Jadi orang begitu ngetik hijab muslimah itu bisa muncul di situ. Ya minimal dalam satu layar HP itu ada Iya, akun kita. ada di urutan gitu. berapa gitu ya. Nah, karena untuk mempengaruhi si akun kita itu muncul paling atas itu nanti tergantung dari engagement Oke. bahasa interaksi ya, interaksi dari akun itu nanti terhadap followernya itu sendiri ya. gimana gitu. Oke, pertama username, kedua name, ketiga Yang ketiganya dari bio biodata di yang Instagramnya. Iya, bio yang Itu ngaruh ke searching emang? Kalau bio atau menarik orang untuk menarik orang. Jadi begitu menarik. nanti dia masuk ke username dari pengetikan kata kunci itu fitur yang pertama kali dilihat adalah bio. Dia masuk ke profil kan. Iya. Masuk ke profil nanti dia lihat di bionya dia jualan apa aja. Jadi si bio ini harus mewakili akun itu gitu. Oke. Deskripsi singkat Iya, dari iya. akun itu misalnya. Lu tuh siapa? Lu tuh akun apa sih? Gitu. Ya, meskipun kita jualannya banyak produk, tapi kuncinya sih gini. Kalaupun misalnya kita di situnya swalayan, tapi harus ada kata kunci yang diunggulkan. Gitu. Betul. Tapi tetap di bio-nya nanti disebutkan tersedia A, B, C, D. Gitu. Oke, Kurang lebihnya seperti itu. Kalau bisa disebutkan di bio-nya tersedia rekening BCA, BRI, kayaknya itu udah nggak perlu. Iya, Itu udah bagian urusan CS aja. Iya. Gitu. Itu Jadi pengiriman misalnya via JNE atau apa nggak usah. Itu mah di belakang layar Di aja. belakang layar aja gitu. Intinya mah bio tuh siapa sih lu tuh jualan apa gitu ya, detailnya Iya, kayak gimana. Oh, berarti pertama username, dua name, tiga bio. Nah, bagaimana kalau gini? Yang lucu adalah kalau misalkan di personal tuh kan kadang kalau saya ngepost gitu kan nggak pakai hashtag kadang gitu. Nah, bagaimana porsi hashtag dalam akun jualan? Sangat penting sekali. Itu sama gak sih dengan kayak porsi kayak apa namanya optimasi Google, YouTube gitu? Iya. Oh, hashtag kata kunci juga kan itu sebenarnya kan? Oke. Jadi nanti dari pas kita riset username itu kan ada turunannya lagi tuh. Kalau tadi kita bicara hijab muslimah, jadi di sininya kalau kita mengejar kata kunci lokal, atau misalnya bahasa SEO-nya itu local business optimization gitu ya. Misalnya hijab muslimah Bandung, hijab muslimah Jakarta. Tapi itu kita harus riset juga menggunakan Google Trend. Oh, gitu. Jadi step-stepnya kalau untuk riset hashtag pun ada urutannya lagi. Gitu. Jadi sebelum gampangnya sih sebenarnya mungkin kita bisa aja kopas hashtag orang lain, kompetitor orang lain ya gitu. Tapi kalau misalnya orang lainnya dia risetnya asal kan sayang juga gitu. Yang salah di Kompas. Aduh, aneh ini kok bodoh diduplikasi gitu kan. Kalau mau Kompas pun ya pintar-pintar sedikit lah, kita tambahin lagi bener. yang hasil riset kita sendiri. Jadi teman-teman juga gak boleh asal posting, pastikan ada hashtagnya tuh ya, penting banget. Nah, kan kalau misalkan dunia Instagram tuh yang saya tahu kan ada yang namanya akun personal, kayak DWK Prayoga gitu ya. Akun akun bisnis kayak Billionaire Store, Billionaire Co, Salih Hijab kalau satu. Nah, yang ketiga ini yang saya menarik juga yang saya harus tahu dari Kang Sakti itu ada yang namanya akun publik. Betul. Ya, akun publik tuh banyak juga sih, niche bisnis aja banyak di saya tuh. Niche bisnis, niche makanan, apalagi kuliner-kuliner lewat-lewat mulu nih, ada mulu gitu. Apa bedanya akun publik sama akun personal sama akun jualan? Yang Mungkin paling beda? Gini sih Kang, lebih saya tadi kalau di saya biasanya saya menerapkan ke member itu di Instagram itu ada 3 jenis akun. Oke. Yang pertama itu akun personal. Personal, DWK Prayoga contoh. Ya. Terus yang keduanya akun jualan Kang. Akun jualan store. Jadi kalau bisnis ini nanti masuknya ke niche akun publik sebenarnya kalau di saya. Oh gitu. Niche Oke, siap. Publik gitu. Nah, yang membedakan antara akun personal, kalau akun personal itu jelas maksudnya ya terkait dengan personality orangnya juga kita, ya. gitu kan, menjual diri kita. Mau. Kalau kita misalnya memposisikan seperti saya misalnya
@sakti alam sang Amri memposisikan diri saya sebagai praktisi Instagram, meskipun sebenarnya dari konten-kontennya saya masih ada mencampur adukan dengan kehidupan pribadi gitu. Nah, sebenarnya memang kalau untuk akun personal itu bagusnya seperti itu kan menurut saya. Jadi ada daily activity-nya apa sih? Lu tuh manusia juga gitu kan. Jadi nggak terus-terus apa kita apalagi jualan sharing. Kan lagi musimnya konten microblog ya. Iya, itu karusel. terus aja gitu apa karusel, tapi posisinya di situ sebagai akun personal. Ini tuh yang ngepostingnya itu nggak ada daily activity-nya, agak kurang dapat chemistry-nya. Betul. Sama sih saya juga. Jadi kayak seolah-olah lu kayak maksain banget gitu. Lu tuh orang juga pengen kepo juga kan kehidupan sehari-harinya. Bener tuh gua berarti ngepost anak, ngepost diri. Iya. Terus pencitraan. Kata kucing apa pencitraan. Lanjut. Terus. Nah, kalau yang akun jualan tadi yang kita bahas pertama itu kan. Jadi memang kalau misalnya mau hard selling itu udah paling pas lah di Instagram. Jadi dari orang yang mau ngechat ke kitanya juga pada umumnya yang saya alami itu nggak banyak terlalu berbelit-belit gitu. Tinggal tanya harga, ya tergantung kembali lagi nanti dari skill CS-nya itu untuk menggiring ke arah closing-nya. Nah, untuk akun publik sendiri ini, nah kenapa tadi saya tidak berbicara di akun jualan ini tidak penting follower? Nah karena kita bikin kolamnya itu di akun publik kan. Gitu. Jadi sebagai funnel bahasa orangnya, funnel. Di akun publik ini nanti kita bisa lebih mudah untuk mengenerate si target marketnya. Itu misalnya kita jualan gamis nih, kita pengen marketnya itu berarti paling enggak pertama dia muslim, cewek, terus emak-emak, domisilinya di kota-kota besar. Nah itu paling gampang kan di situ menggiringnya. Kalau misalnya kita bicara tadi busana muslimah, berarti kita bikin akun publiknya yang niche-nya atau kategorinya itu tentang dakwah. Atau dakwah pun, niche dakwah ini pun nanti banyak juga bener ya, kajian ya ustadz, ada kajian, jadwal, ada info, video potongan, ada quote-quote dakwah gitu. Nah dari situ baru nanti kita bisa seolah-olah akun jualan kita itu PP di situ. Padahal punya kita juga. Extreme funneling. Mantap, kuasain semuanya. Saya juga ikut produk orang Les Dynamite. Nah di situ saya coba terapin gitu kan. Nah dari situ kan enaknya kita tidak harus istilahnya mengumpulkan banyak follower di akun jualan, karena udah jelas tertarget jualan mah ya. Tertarget jualannya gitu. Karena kalau kita berusaha memaksakan akun jualan ini supaya jadi banyak follower, karakteristik di Instagram ini meskipun dia minat atau bahkan dia sebagai pembeli di akun jualan kita, mereka nggak akan follow kan. Dia cukup kadang cuma beli doang gitu. Dia nggak follow. Bener juga sih. Karena konten-kontennya juga apa sih gue mesti follow akun jualan gitu kan. Logikanya gitu kalau saya pribadi ya gitu. Iya benar. Orang beli karena memang butuh produknya, bukan butuh kontennya ya. Butuh kontennya. Masuk akal. Benar. Ini customer jurinya benar tuh teman-teman. Jadi catat ya. Orang nggak harus follow untuk bisa beli. Benar ya? Betul. Beli-beli aja gitu kan. Ini penting, ilmu penting, karena banyak banget orang tuh menternak follower banyak, berharap nanti akan ada jadi pembeli, padahal belum tentu gitu kan. Nah, porsinya itu di bagian akun jualan. Terus akun publik. Oke, di akun publik tuh aktivitasnya ngapain? Aktivitasnya pasti rutin untuk kita sharingnya di situ sebenarnya kan? Iya, sharingnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya tadi dengan niche dakwah quotes misalnya tadi tentang motivasi hijrah misalnya gitu, tiap hari kita posting di situ. Jadi jangan sampai miss satu hari pun, karena insight-nya terkait reach dan impresi ya, karena insight bakal jomplang ya kalau hilang kan? Bakal ngedrop gitu. Jadi minimal kita harus nyempetin paling enggak 3 postingan sehari gitu. Iya. Nah ini menarik teman-teman, karena gini, saya sering kali bilang ya, kalau di sosmed itu kita tugasnya adalah sharing, selling gitu kan. Itu berlaku kalau akun personal saya pikir. Ya, karena kalau akun jualan yang tadi akan bilang nggak usah sharing, hajar aja selling, hard selling udah jelas. Nah ini pula berlaku di akun publik gitu kan. Tapi yang menarik juga teman-teman yang perlu ketahui, Kang Sakti ini akun publiknya lumayan banyak kayaknya kalau kepo-kepo gitu. Nah itu tuh maksudnya rahasia sukses menternak, kalau bahasanya mungkin kalau gua kan bikin, saya ada kos-kosan gitu kan, dimana sok isi dapat duit gitu kan, sok isi dapat duit tergantung. Nah itu apa sih rahasianya kok bisa bangun kos-kosan digital sebanyak itu? Awalnya sih saya gini Kang, saya ngelihat ada akun-akun publik dia yang buka PP gitu ya. Awalnya dari situ inspirasinya. Sebenarnya saya kan mulai nyemplung di Instagram ini dari 2014. Woi, udah zaman kapan? 6 tahun lalu, udah lama, main lama ini berarti. Pantes. Terus. 2014, cuman
begitu masuk 2019 akhir kok saya tuh stuck dengan akun jualan gitu, kayaknya nggak ada yang bisa saya explore lagi nih apa gitu. Karena udah katakanlah dari satu akun jualan itu paling enggak saya punya turunannya itu minimal 10 Bang. Jadi dengan satu produk itu saya minimalnya punya 10. Satu akun jualan? Satu akun jualan. 10 akun publik atau apa? 10 akun shadownya yang buat ngedongkrak trafficnya si akun jualan bayang. gitu. Nah, dari situ saya coba cari-cari gimana ngumpulin leads ke akun jualan ini. Kalau misalnya terus-terusan nyepam pakai hashtag gitu ya, nyepam pakai hashtag, karena si akun yang kita dipakai spam ini memang katakanlah saya buat ini memang untuk ngelakuin itu gitu. Karena siap-siap pasti misalnya bulan ini ada yang kena ban, kita bikin lagi rek nepi ka iraha urang gituan gitu. Yang akhirnya gitu. Akhirnya saya coba ternyata seperti ini untuk menggiring pengguna-pengguna Instagram itu supaya mereka bisa tetap lebih masuk ke akun jualan kita gitu. Jadi kunjungan profil di akun jualan kita pun bisa melonjak tinggi gitu. Pas begitu kita posting di akun publik kita yang besar. Nah, yang saya membuat di situ makin senang buat kasarnya gitu ya tentang akun publik itu, pertama dari situ kita dapat penghasilan selain jualan produk itu dapat pet promote ya. Pertama pet promote dulu, terus yang keduanya endorse. Nah, rate antara pet promote dengan endorse pun berbeda. Tergantung apa tuh? Kalau misalnya di pet promote itu konten mereka dari klien yang menyiapkan. Dia yang nyiapin. Iya, tapi kalau endorse keuntungannya yang pertama kita dapat produk yang pastikan. Benar. Yang kedua konten itu kita yang buat. Jadi dari situ pun rate-nya pasti lebih mahal untuk endorse. Endorse lebih mahal ya? Endorse lebih mahal. Nah, untuk rate yang akun publik itu sekarang saya punya manajemen namanya Pet Promote Mahal kan. Nah, namanya Pet Promote Mahal. Udah menyaring ini. Anda yang kere-kere gak boleh masuk gitu ya. Apakah itu definisinya? Saya berpikirnya gini kan, di akun-akun besar saya kan memang mempelajari juga dan istilahnya riset gitu ya. Dengan akun-akun publik yang besar itu saya coba tanya, Min berapa kalau PP di akun ini? 30.000 kah, 40.000 kah, itu follower udah 100.000, 200.000 gitu. Sementara untuk membangun dari 0 sampai 10k aja, 10k loh kan, itu butuh waktu paling enggak 3 bulan. 3 bulanan ya. Nah, mungkin dari bisa sampai 100k itu kisaran 8 sampai 1 tahun. Hampir 1 tahun. Nah, sementara dengan PP yang harga 30.000, 40.000 dan otomatis berarti kan mereka ngejar supaya gimana caranya banyak yang PP kan, jadi si akun publik itu nggak eksklusif kan. Nah, saya coba merubah mindset itu, gimana caranya yang PP di akun publik saya itu jadi saya dibatasin. Jadi tapi mahal. Strategi saudara. Jadi kayak workshop gua. Satu hari itu maksimal 3 kan. Sehari 3. Jadi memang saya jadwalkan di akun di jam-jam yang memang cocok dengan nanti saya pasti kalau misalnya ada yang PP juga saya pasti kirimin insight-nya gitu. Ini follower di akun kami ini yang tertingginya jam-jam sekian, mau pilih yang mana gitu. Nah, untuk yang pet promote mahal ini kisarannya itu 150 sampai 300 untuk PP. Lumayan lah sehari 3, Pak. Dan itu keep-nya 3 hari kan. 3 hari langsung dihilangin, di delete sama kita. Di post. Arsip. Pas sudah di post langsung saya delete. Wah, gurih juga. Benar, berarti kalau misal orang kebayangkan, saya punya akun publik nih, berarti kan katakanlah kalau sehari dapat 3 postingan, sebulan tinggal dikali aja berarti ya? Kalau ayah loba, makanya saya bilang itu kos-kosan digital. Iya benar ya, ternak kosan yang itu mahal. Baru ini murah Pak. Dari satu potensi income PP, belum endorse, belum produk. Belum lagi nanti sebenarnya ini karena saya spesial ke Akang aja saya cerita nih Kang. Apa tuh? Cover highlight itu kita bisa jual. Masem. Wah, ini dapur Pak. Oh jadi kalau misalkan berarti gua kalau sekarang nanti lihat di searching di Instagram, tiba-tiba ada yang di highlight di itu bisa jadi itu sebenarnya bayar deh. Untuk di akun publik nih misalkan. Tergantung dari tergantung dianya ya. Mereka. Tapi kalau bentar. Gini Kang. Berarti kalau misalkan kayak gitu segala hal yang dalam Instagram, highlight, story, postingan feed, following. Kadang-kadang katanya ada orang tuh yang follow kadang 0 gitu. Iya, 1. Ada orang yang nggak dikenal nyewa following, di follow dibayar gitu. Ada guys gitu. Bisa.
Jadi di Instagram itu sebenarnya banyak turunannya. Tak menjadi terpikirkan saudara-saudara yang taunya dapat itu jadi jualan doang ya. Nah ini menarik teman-teman. Karena gini, pada saat kita tadi sebelum kita live gitu, ternyata Kang Sakti ini punya sebuah online course yang memang ngebahas khusus tentang akun publik gitu kan. Yang lucu adalah, gua bukan lucu sih, gua kepo aja sih. Kenapa namanya akun publik mahal? Apakah harganya yang mahal? Atau setelah join di situ nanti fee-nya yang tadi value-nya jadi mahal? Atau gimana Kang? Di akun publikmahal.com ini apa sih? lebih ke value-nya itu kan. Value-nya ya. Jadi pertama kalau misalnya kita berbicara masalah materi atau konten, mungkin kalau untuk mereka yang sudah terbiasa ternak akun publik ini materi ini sangat basic sekali. Oke. Karena di situ saya mulai ajarkan ada cara pembuatan Gmail sampai pembuatan akun. Oke, cara buat. Karena banyak yang Belum paham. saya itu belum paham gimana Iya, sih wajar bikin Gmail lebih dari satu, Kang. Iya. Ternyata masih berat PR saya gitu dan untuk pribadi saya ini untuk mengedukasi teman-teman yang pengen terjun ke di dunia bisnis online ini. Iya. Untuk bikin Gmail lebih dari satu itu masih banyak yang belum tahu. Luar binasa. Tapi kalau misalnya ada mereka yang udah paham tentang Instagram, mereka sudah terbiasa dengan ternak akun publik, mereka kepoin terus ternyata materinya seperti ini, paling jawabannya cuman gitu doang. Oke. Gitu. Jadi jangan maksudnya saya sempat bikin di status itu don't expect too much gitu. Iya. Mahal ini karena memang ini peruntukannya untuk basic gitu. Iya. Seperti itu sih Kak. Tapi sangat cocok buat mereka-mereka sebenarnya tadi yang pengen dapat penghasilan tambahan. Karena kan ketika akunnya membesar, potensi promote bisa jadi ada kan. Betul. PP endorse, iklan udah puguh gitu kan, udah banyak segala macamnya. Berarti sebenarnya itu yang dijual dalam tanda kutip. Next ketika lu udah bikin akun publik, lu bisa dapetin penghasilan dari situ kan? Pertama dari situ, yang kedua kalau misalnya setelah 3 bulan itu ternyata insight-nya bagus, itu saya berani bayar mahal. Bentar, maksudnya gimana? Bayar mahal tuh akan beli maksudnya? Saya maharin gitu. Ini sultan ini, sultan insta ganti. Karena memang untuk data saya sekarang ini yang butuh itu rata-rata banyak sebenarnya 10 sampai 30 Kak, karena kemampuan para oil shop UKM yang baru terjun itu kisaran segitu Kang. Sementara akun-akun sekarang saya ini yang udah jadi itu dari 40 ke atas gitu. Makro lah ya. Ya, jadi mungkin mereka UKM yang udah settle baru bisa. Sementara yang 10K ini saya belum bisa untuk memenuhi demand itu, permintaan market itu. Berarti sebenarnya permintaannya ada teman-teman. Cuman kita penyediaannya belum ada, makanya dibikin. Sedikit penyediaannya sedikit. Iya. Karena itu proses tadi yang saya bilang mulai 0 sampai 10K ini lama gitu. Iya. Dan cuannya sebenarnya sedikit Kang. Iya. Makanya tadi si akun Gmail aku udah loba. Iya. Lamun aku loba, itu jadi loba. Ini teksnya bahasa Inggris ya. Hanya untuk orang bahasa Inggris ya, paham ya. Oke Kang, jadi sebenarnya akun publik mahal diperuntukkan buat teman-teman semua yang basic gitu kan, yang pengen dapat penghasilan tambahan. Plus kalau dia udah punya jualan gimana? Cocok gak? Kalau udah punya jualan itu nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, gue punya jualan, katakanlah gue punya jualan misalkan kosmetik misalkan, atau misalkan hijab hijab juga kan. Nah, berarti bisa dari akun jualannya bikin akun publiknya gitu. Betul. Karena di akun publikmahal.com ini saya sudah tentukan niche apa saja yang harus dibangun karena memang niche evergreen bisa dikatakan lah. Oke. Itu Tahu gak evergreen? Bentar dulu, evergreen tahu gak ya? Evergreen itu niche-nya itu di mana pada saat kita launching itu nggak cuma sekedar hype seketika doang, terus-terusan aya closing anak gitu kan. Lanjut. Nah, niche evergreen yang nanti insya Allah bakal saya jelasin di akun publikmahal.com ini, pertama itu resep kuliner, resep kuliner, terus yang keduanya home decor atau rumah. Gitu. Tapi sebenarnya home decor dengan rumah pun ini beda karakter Kan. Karena orang yang memfollow rumah itu beda tujuannya. Iya, tujuannya pada beda. saat Dan memfollow dari segi ekonominya pun menengah ke atas kalau mereka yang follow. Benar. Karena biasanya mereka pengen beli rumah kan. Tapi kalau untuk yang home decor ini mereka nge-follow-nya pengen beli pernak-pernik atau perintilan rumah. Dan itu biasanya mereka yang sudah punya rumah atau mereka yang masih ngontrak lah gitu, atau misalnya yang punya kos-kosan gitu. Misalnya bukan punya kos-kosan, yang mereka masih tinggal di kos, gitu. Tapi pengen punya pernak-pernik lucu yang di kamarnya. Nah, beda gitu dari segi status ekonominya gitu. Tapi kalau misalnya untuk niche itu home decor dan rumah memang ini potensial juga dan itu evergreen. Yang ketiganya itu ada dakwah pun ini saya bagi dua. Itu ngeri itu. Yang dakwah itu ada dakwah video dan dakwah quotes. Kenapa beda? Karena dakwah
quotes ini bisa dikatakan mereka yang follow-nya itu fakir kuota kan. Oke. Instagram Iya iya juga sih bener. Itu Bener. Jaringan yang stabil untuk nge-play video. Betul betul. Kalau misalnya yang Video? fakir kuota, dia begitu misalnya nge-play video kan Langsung loading terus kan gitu. Iya, Jadi kuat makanya aja ya. saya bagi ada yang dakwah quotes, ada yang dakwah Video, video. iya. Yang ketiganya itu parenting. Parenting. Parenting ini pun permintaan banyak tapi yang ternaknya itu sedikit. Aduh ini. Gitu. teman-teman. Padahal sebenarnya gurih banget itu kan. Jadi kalau ditanya nih teman-teman ya, Kang gimana cara jualan laris? Jualan laris adalah ketika yang beli banyak. Kang gimana supaya yang beli banyak? Demand-nya pastikan banyak. Nah teman-teman semuanya sekarang nonton video ini, silakan nanti belajar aja ke Kang Sakti langsung. Nanti mungkin di deskripsinya ataupun di video ini atau di pin komen ada link. Mau Anda klik aja di situ, nanti join di dalamnya belajar sama beliau langsung. Kang mungkin pertanyaan terakhir buat pesan-pesan ini sih para pemain Instagram yang seringkali baperan, seringkali nyerah tengah jalan, padahal kan tadi butuh kesabaran. Ya. Mau Kang gimana? Pesan-pesan buat para pemain Instagram. Pesan-pesan dari pemain Instagram, meskipun sekarang Instagram ini sering bergonta-ganti algoritma, tetap pada intinya itu kalau kita paham fundamentalnya algoritma mau seperti apapun itu dengan cara organik itu masih aman Pak. Iya. Karena saya memang pemain organik, Betul. bukan berarti saya tidak mau terjun ke ads karena memang saya nggak belet berarti Iya. bisa diajarin ke ads gitu. Jadi tapi bukan berarti yang ads ini nggak bagus Iya, gitu. Tapi iya, kalau iya. saya memang kita paham ilmunya ads ya praktekkan gitu. Tapi Oke. dengan secara organik ini mau gonta-ganti algoritma dari 2014 sampai sekarang itu masih sama perlakuannya seperti itu. Nah, yang keduanya itu jangan mencoba mengakali Algoritma. algoritma gitu. Istilahnya itu bisa merusak ekosistem yang ujung-ujungnya bakal blunder juga nanti ke kita Kitanya. sebagai pemain Instagram. Iya iya. Itu sih. Catat saudara-saudara jadi Anda yang sekarang merasa tidak bisa ngiklan ya, bisa cuman gratisan, tenang. Anda gak sendirian ya. Anda bisa belajar dari orang yang berpengalaman di bidangnya menggunakan fitur-fitur yang gratisan bisa mendapatkan omset yang maksimal. Itu aja mungkin buat teman-teman ya. Kang makasih banyak Kang udah datang ke kantor, udah sharing juga saya culik di video ini. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti silakan nanti teman-teman kalau pengen belajar lagi tentang dunia Instagram terutama akun publik, silakan aja langsung klik link yang ada di bio ini ataupun di pin komennya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video berikutnya.